Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rawahu Tirmizi as-sulhu jaizu bainal muslimin illa sulhan harrama halalan aw ahalla haraman wal muslimuna ala syurutihim illa syartan harrama halalan aw ahalla haraman. Qala Abu Isa hadza haditsun hasanun sahih. Wa qala fi riwayatin la darara wa la dirar rawahu Ibnu Majah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Ilmu Ekonomi Syariah UPN Veteran Jakarta dan juga admin yang sudah menyiapkan Zoom meeting ini. Hari ini seperti biasa di kelas besar ya, saya diberikan amanah untuk berdiskusi bersama ya terkait dengan reksadana dalam tinjauan fikih muamalah ya. Selain reksadana, nanti kita akan bahas juga ya sama-sama ya terkait dengan saham, sukuk dan juga surat berharga lainnya. Ya, saya awali dengan reksadana dalam tinjauan fikih muamalah. Sebagai dasar yaitu kalamullahi azza wa jalla dalam surat An-Nisa ayat ke-29 dan juga surat Al-Baqarah ayat ke-188. Ya, saya harapkan mahasiswa bisa menghafal ya dua ayat ini, minimal satu ayat di surat An-Nisa karena dua-duanya itu sama ya, walaupun nanti lanjutannya itu berbeda ya. Kalau yang di awal itu ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya. Kalau di Al-Baqarah 188 langsung ya menggunakan wa la taqulu amwalakum bainakum ya bil batil, la taqulu amwalakum bainakum bil batil ya. Di sini saja udah jelas ya. Jadi karena memang fokus ayat ini adalah berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala agar ya kita tidak boleh la taqulu amwalakum ya, tidak boleh mengonsumsi menggunakan ya harta kita sendiri ya dengan cara yang batil, apalagi bainakum ya harta orang lain atau harta di antara kalian ya. Maka la taqulu amwalakum bainakum, jangan kalian ya mengonsumsi menggunakan harta kalian dan juga harta orang lain bil batil, dengan cara yang batil ya. Batil ini ringkasnya adalah tidak sesuai dengan syariat Islam ya. Nah, kalau di An-Nisa 29 itu ada lanjutannya illa antakuna tijaratan antarodin minkum ya, kecuali dengan jalan tijarah bisnis ya, perniagaan yang saling ridho di antara kalian ya.
sementara di Al-Baqarahnya adalah wa tudlu biha ilal hukam litaqulu fariqam min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun ya. Dua-duanya memiliki sama tentang larangan ya bagi kita sebagai orang beriman, orang muslim gitu ya, untuk mengonsumsi menggunakan harta kita dan juga harta orang lain ya dengan cara yang batil, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, korelasinya nanti dengan saham, kemudian dengan suku, kemudian dengan reksadana adalah jangan sampai ya pemilik modal yang disebut dengan kapital gitu ya, pemilik modal atau investor itu dia mendapatkan keuntungan ya, sementara ya orang yang memiliki usaha itu kelimpungan, atau orang yang memiliki usaha itu dipaksa untuk membayarkan bunga ya. Nah, ini yang nanti titik temunya antara perbedaan dari reksadana, saham ya, obligasi syariah dengan yang konvensional ya. Kemudian yang berikutnya adalah saya bawakan juga hadis dari riwayat Imam Tirmidzi ya, yang dikatakan asulhu jaizun bainal muslimin ya, perdamaian kemudian kesepakatan gitu ya, itu boleh jaiz ya dilakukan oleh kaum muslimin atau antara umat Islam, kecuali illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman, kecuali perdamaian, perjanjian, persyarikatan, kerjasama yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Nah, ketika terjadi sulh itu ya bisa perdamaian, kesepakatan ya. Nah, ketika terjadi perdamaian atau kesepakatan, maka kemudian al muslimuna ala syurutihi, maka setiap umat Islam yang bersepakat ya berdamai ataupun melakukan kerjasama itu terikat ala syurutihim ya, dengan syarat-syarat yang sudah mereka sepakati, illa kecuali syarton, kecuali syarat yang di sana bisa mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka itu tidak mengikat. Ini hadis ya, riwayatnya Imam Tirmidzi, dikatakan hadisnya adalah hasan sahih ya. Kemudian nah ini pentingnya kita juga kemarin belajar fikih usul fikih dan juga kaidah fiqhiyah ya, di mana ada salah satu dari sumber ya, sumber dari atau dasar bagi doror ya, ad-doror yuzal, itu adalah hadis riwayat dari Imam Ibnu Majah ya, dikatakan Nabi SAW bersabda la dororo wala diror ya, jangan kita memudorotkan diri sendiri dan juga jangan memudorotkan orang lain ya. Nggak boleh kita tahu ya, memudorotkan itu membuat bahaya. Tidak boleh membuat bahaya untuk diri sendiri dan juga tidak boleh membuat bahaya untuk orang lain. Misalnya nih, ya mahasiswa terutama yang laki-laki biasanya nih, atau mungkin yang ada perempuan juga pengen uji nyali gitu ya, ikut misalnya olahraga gitu ya, aktivitas yang membahayakan nyawa gitu ya, maka sebenarnya berlaku la dororo wala diror ya, tidak boleh memudorotkan, membuat bahaya diri sendiri dan juga orang lain. Misalnya ini ya balap mobil atau balap motor yang jelas-jelas sangat berbahaya, tidak safe misalnya, tidak safety misalnya. Nah, ini masuk ke dalam la dororo wala diror. Kemarin kaidah fikihnya adalah apa? Yaitu dikatakan ad-dororu yuzal. Nah, kemudian kaidah fikihnya, nah ini juga kemarin kan harus dihafalkan juga nih ya, mahasiswa dari program studi ilmu ekonomi syariah ini harus hafal ya. Ini ada beberapa lafadz kemarin yang awal sudah saya sebutkan juga di pertemuan kemarin, nanti silakan lihat di YouTube saya ya. Kalau yang ini di lafadznya, teksnya adalah al aslu fi syuruti fil muamalatil khillu wal ibahatu illa bid-dalil ya. Asal atau hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, kalau yang kemarin lafadznya adalah yang di bawahnya, al aslu fil muamalati al khillu wal ibahah, atau al aslu fil muamalati al ibahah ya, hatta yadulud dalil ala tahrim ya. Nah, yang di bawahnya lagi ya, al aslu fil muamalati al ibahah
illa ayyadullu dalil ala tahrim ya. Hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh dilakukan selain hal-hal yang telah ditentukan haram oleh dalil atau nas ya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, reksadana, saham, kemudian juga sukuk gitu ya, surat berharga, terutama nanti dalam trading itu adalah termasuk jual beli, sehingga berlaku juga surat Al-Baqarah ayat 275 dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, Al-Baqarah 275, ingat ya teman-teman semuanya, hafalkan juga nih. Tapi saya yakin udah pada hafal sih kayaknya ya. Di Al-Baqarah 275 wa halallahul bai' wa harrama riba. Ini ayatnya kan panjang ya. Ayatnya itu mulai dari dikatakan itu di awalnya itu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al bai'a wa harrama riba. Sampai di situ aja, atau yang pendek ya tadi wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan segala bentuk jual beli dan mengharamkan riba ya, atau mengharamkan segala bentuk riba. Naam. Nah, dari sini kemudian kita pahami ya background dari kenapa kemudian reksadana, saham, kemudian juga obligasi atau sukuk itu diperlukan ya pada masyarakat. Pertama tentu saja kita bicara tentang bagaimana kebutuhan dari masyarakat, manusia yang sangat banyak dan tidak terduga ya. Ini baik secara individual ya, company ya, ataupun government ya, atau pemerintah ya. Karena nanti kalau bicara tentang sukuk itu yang paling banyak mengeluarkan adalah pemerintah gitu ya. Nah, kemudian sementara kalau secara individual itu kan kita nggak tahu nih, kadang tiba-tiba sakit, tiba-tiba ya qadarullah kena kecelakaan dan sebagainya, artinya tidak terduga. Nah, sementara keinginan untuk menambahkan harta ya itu ya selalu ada pada diri manusia ya, investasi, nambah dan sebagainya ya. Misalnya seseorang yang punya rumah satu gitu ya, wah kayaknya rumah satu kurang nih, mungkin anaknya 3, wah berarti harus beli rumah lagi, sudah 2 gitu ya. Nah, sudah 2 ternyata ada duit nih, ada yang mau jual lagi nih, lumayan investasi, nah beli 3 gitu ya. Nah, sehingga dia tidak pernah ada habisnya. Punya mobil, mobilnya biasa aja lah, Avanza gitu ya. Setahun 2 tahun bosan, ganti dong Avanza, jangan Avanza, pakai apa ya, pakai apa tuh, Terios gitu ya, atau mungkin pakai apa tuh yang lebih tinggi lagi, sampai nanti ke Pajero, sampai ke apa mungkin Lamborghini dan sebagainya lah gitu. Jadi tidak pernah ada habisnya manusia itu. Nah, biasanya ada beberapa itu ketika membeli rumah tadi misalnya, nggak semuanya. Biasa kalau saya beli rumah juga memang investasi gitu ya, karena harga properti itu kan terus naik gitu ya. Beli emas juga dia juga akan naik, tapi agak panjang waktunya gitu ya. Nah, yang paling gampang ya investasi mungkin sifatnya yang liquid. Contohnya adalah saham syariah, kemudian reksadana, dan juga kalau sukuk rata-rata 2, 3, 5 tahun gitu ya. Nah, kemudian dengan era sekarang ini tentu saja pilihan modal investasi itu yang cepat, mudah ya, tinggal pakai klik gitu ya, tinggal kita install aplikasi sudah sangat banyak gitu ya. Saya di handphone saya kayaknya ada sekitar 3 atau 4 gitu ya. Walaupun lihat-lihat kayaknya nggak yakin deh, mendingan udahlah yang kalau saya mungkin cari yang agak bahasanya itu investor investor basic atau investor yang fundamental kali gitu ya. Jadi cari yang aman-aman aja lah, udahlah di bank aja lah gitu ya, deposito di bank aja gitu ya, yang syariah tentu saja. Oke ya. Nah, tadi kalau pengen high risk high return gitu ya, jadi resikonya itu tinggi, kemudian resikonya tinggi ya, tentu saja keuntungannya itu akan besar. Maka saham ya, termasuk juga nanti reksadana ya, itu menjadi investasi yang mudah dan juga menguntungkan. Ya murah juga ya, zaman sekarang ini kita punya istilahnya itu 100.000 gitu ya, itu sudah bisa membeli saham gitu ya. Tapi kalau saham yang blue chip ya
ya bisa juga 100.000 karena paling tinggi ya ada yang 50.000, ada yang 18.000, ada 25.000 gitu ya. Ya itu rata-rata satu lembarnya seperti itu ya. Kalau beli 10 atau 100 ya bisa 1 juta, bisa 2 juta dan seterusnya gitu ya. Nah tentu saja kita berarti bicara tentang bagaimana nih saham kemudian reksadana. Kita akan bahas reksadana dulu ya. Reksadana yang syar'i, yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, kita awali dengan tentu saja definisi ya, pengertian dari reksadana. Saya ambil dua. Pertama adalah dari Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 95 di pasal 1 ayat ke-27 ya. Dikatakan bahwa reksadana adalah wadah. Wadah itu artinya tempat ya, atau ya bisa dikatakan kumpulan ya, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi ya. Portofolio efek berarti kumpulan dari saham-saham yang kemudian disatukan menjadi satu produk, yaitu reksadana ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh seorang manajer investasi ya. Nanti biasanya perusahaannya adalah perusahaan sekuritas gitu ya. Nanti teman-teman kan udah tahu ya, tidak tertukar nih antara sekuritas dengan security gitu ya, karena sama-sama secure gitu ya. Sama-sama secure gitu ya, sama-sama aman gitu ya. Jadi sekuritas ya. Nah, ini dari pasal Undang-Undang Pasar Modal. Sedangkan dari Fatwa DSN MUI mengatakan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ini kayaknya Fatwa DSN juga ngambil dari Undang-Undang Pasar Modal itu. Berarti reksadana adalah apa? Kumpulan dari yang disebut dengan tadi efek atau stok atau saham ya. Kita bicara saham ya, lebih mudah ya. Kumpulan dari saham dan beberapa surat berharga lainnya yang kemudian dijual dalam bentuk satu produk gitu ya, satu produk ya. Jadi kalau saya kasih contoh analogi itu begini, kalau mungkin ada teman-teman yang suka ke satu minimarket gitu ya. Satu minimarket itu biasanya ada misalnya itu ada apa ya? Ada ciki, ada minuman gitu ya. Kemudian mungkin satu lagi ada permen. Nah, dia digabungkan jadi satu kemudian dijual. Nah, seperti itu ya lebih kurangnya pasar modal itu. Jadi dari saham A, saham B, kemudian dari sukuk ya misalnya, atau mungkin dari dari surat berharga lainnya digabungkan kemudian dijual ke investor atau ke pemilik modal. Bukan dijual, lebih tepatnya adalah ditawarkan gitu ya. Ini adalah reksadana. Nah, bedanya apa antara saham dengan reksadana? Kita ulang lagi ya, bahwa reksadana itu sekumpulan produk investasi dengan manajer investasi atau MI ya, manajer investasi MI sebagai pengelolanya. Ya, isinya di dalam itu ada obligasi ya. Nah, nanti terkait dengan obligasi tadi ya sukuk sebenarnya, karena obligate itu agak sedikit bermasalah ya, karena obligate itu ya utang, surat utang gitu ya. Kemudian deposito, kemudian juga surat utang ataupun saham. Nah, ini nanti surat utang ini yang nanti dalam syariah itu dipertanyakan kalau dia akad, namanya juga surat utang gitu ya. Namanya surat utang berarti betul-betul utang. Nah, kalau utang padahal dalam Islam itu berlaku kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap tambahan pada akad utang, piutang, maka itu adalah riba. Saya ulang lagi, kenapa utang ini tidak boleh ada tambahan dalam Islam? Karena utang itu adalah dain atau qard atau dain dalam Islam itu adalah akad tolong menolong, sehingga ketika kita menolong ya, ketika kita menolong orang lain maka harus ikhlas, tidak boleh meminta istilahnya itu tambahan. Ya misalnya ada orang lagi jalan tiba-tiba ngeliat orang mau tenggelam nih, mau ditolong gitu kan ya, masa mau nolong nanti saya tolong ya tapi saya nanti dikasih ya, mati duluan gitu ya. Tidak seperti itu. Kalau utang ya tolong. Nah, kalau mau dapat tambahan ya akadnya jangan utang ya, banyak sekali akadnya, bisa mudoroba, bisa musyarakah, bisa misalnya juga murobahah, bisa muzaroah dalam pertanian dan lain sebagainya ya. Jadi kalau reksadana itu sekumpulan produk investasi yang disatukan oleh manajer investasi kemudian ditawarkan ke investor. Sementara saham
Ya, saham itu adalah bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan dengan keuntungan investasi yang nanti disebut dengan dividen. Ya, saya agak susah ngomong karena dividen atau dividen gitu ya. Mungkin karena ada English sedikit ya, dividend gitu ya, dividen ya. Dibayarkan per kuartal atau tahunan ya. Saham bisa dijual beli kembali dengan margin keuntungan tertentu ya. Jadi kalau saham ya, kalau saran saya sih kalau saham lebih aman ya, apalagi nanti walaupun tetap saja kita nggak bisa langsung beli ke bursa efek gitu ya, tetap saja kita harus melalui perusahaan-perusahaan sekuritas ya. Alhamdulillah sekarang cukup banyak lembaga atau tadi perusahaan sekuritas yang berbasis syariah, ada juga yang dia konvensional tapi menawarkan juga produk-produk syariah. Nanti karena ini akademik boleh saja kita sebutkan namanya gitu ya. Jadi ini beda saham dengan reksadana. Jadi kalau saham ya udah itu berarti adalah perusahaan bagian atau surat kepemilikan ya, atau bukti kepemilikan seseorang atas sebuah perusahaan atau atas aset dari perusahaan. Misalnya nih ya, saya beli sahamnya Telkomsel gitu ya. Oh berarti saya dong pemilik dari Telkomsel walaupun mungkin 0,00001% gitu, karena mungkin sahamnya saya pernah beli itu yang Telkomsel itu mungkin hanya berapa ya waktu itu, hanya 500 ini kalau nggak salah, atau 500 saham, 500 lembar bahasanya itu ya. Ya lumayan lah, sekitar 5 juta dulu itu, tapi saya jual lagi gitu ya. Oke ya, mungkin ke depan mungkin saya akan ini lagi juga. Tapi masih ada di saya, masih ada juga beberapa ini saham ya. Oke, nah itu tadi kalau saham ya. Jadi kalau saham itu ya berarti betul-betul kita memiliki perusahaan. Makanya banyak sekali kalau teman-teman mungkin di UPN Veteran Jakarta ini juga ada yang pojok bursa gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang ada di pojok bursa ya, biasanya itu selalu mereka mengatakan Anda misalnya makan, kita sebut merek ya, Anda makan Indomie ya, Anda minum misalnya 2 tang gitu ya, just juice gitu ya, atau mungkin banyaklah makan makanan yang lainnya, atau mungkin menginap di hotel tertentu gitu, atau mungkin Anda menggunakan Facebook gitu ya, menggunakan Instagram ya, masuk ke metaverse gitu ya. Kenapa Anda hanya pemakai saja? Kenapa Anda tidak memilikinya ya? Definisi memiliki berarti membeli sahamnya. Facebook sudah dijual sahamnya. Kemudian Unilever dengan produknya yang begitu banyak gitu ya, itu juga sudah dijual sahamnya gitu ya. Kemudian juga Telkomsel ya, mungkin teman-teman yang menggunakan Telkomsel gitu ya, Simpati atau yang lainnya sekarang itu ya, atau mungkin juga yang Indosatnya ya, kenapa kita hanya pemakai saja, kenapa kita nggak memilikinya? Walaupun yang memiliki itu adalah berarti membeli dari saham mereka dengan keuntungan tertentu gitu ya. Oke, ini beda antara saham dengan reksadana. Oke, kita kembali ke reksadana. Ternyata tipe dari reksadana ini ada beberapa jenis ya, minimal ada 4 jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang ya, yang disebut dengan money market funds ya. Jadi reksadana ini dilakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Ini kita masih bicara tentang ini ya, reksadana yang sifatnya umum atau konvensional. Jadi belum ke syariahnya. Jadi yang pertama adalah reksadana pasar uang gitu ya. Jadi kumpulan dari pasar uang itu, atau kumpulan dari uang yang dikumpulkan untuk jadikan yang dia digunakan di pasar uang itu